Di pertemuan kali ini saya akan membahas pola arsitektur orchestration driven service oriented architecture, atau dalam bahasa Indonesianya berarti arsitektur yang berorientasi layanan yang dikendalikan atau dikemudikan oleh orchestration ya, atau orkestrasi. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Jadi, arsitektur berorientasi layanan adalah pola arsitektur yang memungkinkan komponen-komponen perangkat lunak berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Ya, arsitektur berorientasi layanan. Nah, ini dia mulai booming pada saat internet sudah mulai mengglobal ya. Jadi sudah mulai digunakan oleh berbagai macam perusahaan, ya, customers, pengguna biasa juga, dan sudah mulai banyak digunakan oleh eh, banyak negara ya, di banyak negara ya. Jadi aplikasi itu bentuknya sudah mulai berubah dari aplikasi monolit, sudah mulai terdistribusi ya, di mana komponennya itu sudah mulai dipisah ya, komponen-komponen dari software itu sudah mulai dipisah, terdistribusi di berbagai mesin ya. Jadi tidak hanya di satu mesin saja. Nah, komputer-komputernya ini itu terkoneksi bisa melalui local area network, wide area network, ataupun melalui internet. Ya, cuma pada saat itu biaya komputer ya, biaya mesin itu masih mahal ya, masih mahal sehingga eh, aplikasi itu masih cenderung menekankan pentingnya reusability ya. Jadi penggunaan ulang atau shared atau penggunaan bersama ya. Sehingga kalau kalian lihat di pola arsitekturnya akan ada banyak penekanan reusability ya. Jadi misalnya service yang berkaitan dengan misalnya mengetahui harga barang ya. Harga barang misalnya ya, itu bisa dipakai oleh beberapa bisnis services ya. Untuk mengetahui misalnya harganya atau misalnya item description ya. Jadi service untuk menarik data deskripsi dari item itu bisa digunakan di berbagai bisnis services ya. Jadi misalnya di accounting, di bagian sales, di bagian inventory, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengintegrasikan ya berbagai service ini ya, ada business services, terus ada item description mungkin ya, untuk mengetahui deskripsi dari item, kemudian digunakan di bagian penjualan ya, untuk mengetahui deskripsi item tersebut ya, misalnya sales order ya. Berarti kan bagian sales ini perlu mengetahui deskripsinya ya, karena dia akan menjual barang tersebut. Demikian juga misalnya di inventory, perlu mengetahui deskripsi dari item tersebut ya. Misalnya pada saat barang datang, perlu ditempatkan di bagian tertentu ya, di rak mana ya, di daerah mana di dalam gudang tersebut ya. Atau juga mungkin di bagian accounting atau purchasing ya, ingin mengetahui harga dari barang tersebut, maka ada semacam komponen dari software tersebut yang akan mengorkestrasi komponen-komponen dan layanan-layanan tersebut menjadi suatu proses bisnis yang ada semacam sequence dan urutannya ya. Ada koordinasi di situ ya. Jadi komponen tersebut itu berperan sebagai central orchestrator ya, dalam mengelola interaksi antara layanan-layanan yang ada ya. Jadi misalnya pada saat proses penjualan ya, nanti ada business services di bagian salesnya nanti akan berinteraksi mungkin dengan bagian inventory, ada yang menarik deskripsi item, kalau misalnya jadi ya, otomatis mungkin di bagian stoknya ada service yang di bagian menangani stoknya yang akan mengeluarkan isu
issue itemnya itu ya dari inventory. Jadi misalnya ya stoknya berkurang ya. Untuk paymentnya mungkin nanti akan masuk ke bagian eh, di bagian finance ya, akan berpengaruh langsung ke bagian accountingnya. Nah, untuk mengorkestrasi semua prosesnya ini diperlukanlah yang namanya eh, ya komponen orchestrator tersebut. Oke, ini adalah komponen dari arsitektur orchestration driven service oriented arsitektur ya. Jadi ini beberapa komponen utamanya, ada business services ya. Jadi layanan bisnis ini disebut dengan business services dalam bahasa Inggrisnya ya. Terus ada bus layanan perusahaan atau enterprise bus services ya. Nah, ini terdiri dari dua komponen, ada orchestration engine, terus ada juga central integration komponennya ya. Terus ada juga di sini ada uh, ya enterprise services ya. Terus ada application services dan juga ada infrastructure services. Ya, akan saya jelaskan komponennya satu persatu lebih dalam lagi di kemudian di slide selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita pindah dulu ke dalam sejarahnya ya. Nah, ya latar belakangnya atau motivasi dari SOA ini eh, berkembang dari kebutuhan akan sistem-sistem yang fleksibel ya dan dapat diskalakan untuk mendukung proses bisnis yang lebih kompleks ya. Maksudnya di sini adalah kita ingin suatu sistem yang dimana kalau misalnya ada suatu lini bisnis baru ya, atau misalnya ada dari komponen bisnis baru ya, dari enterprise sistemnya ya kita tinggal menambahkan service tersebut di dalam sistem ya, sehingga sistem ini bisa diskalakan lebih uh, lebih lanjut ya. Atau misalnya ada perubahan bisnis service, maka yang perlu diubah adalah di bagian orkestratornya. Jadi misalnya ada adaptasi terhadap perubahan bisnis ya, ada tahapan-tahapan proses bisnisnya yang berubah, maka itu akan lebih memudahkan karena yang diubah adalah cukup di satu komponen di bagian orkestratornya. Ya, jadi misalnya butuh otorisasi tertentu ya, maka tinggal diubah. Maksudnya tahapan otorisasi terhadap suatu proses bisnis, yaitu tinggal diubah di bagian orkestratornya. Ya, oke. Jadi dengan demikian pendekatan ini itu dibangun pada prinsip-prinsip SOA tradisional ya. Oke, tetapi menempatkan lebih banyak penekanan pada orkestrasi sebagai mekanisme kontrol sentral ya. Oke, jadi ya komponen-komponennya ini ya terpisah-pisah ya. Ya sesuai dengan prinsip-prinsip service oriented arsitektur. Jadi komponen ini bersifat sebagai suatu layanan ya. Tetapi dia lebih menekankan pada orkestrasi sebagai mekanisme kontrol sentral ya. Jadi kayak mesti ada suatu komponen penengah atau sentral yang akan mengorkestrasi ya. Sama juga kalau misalnya ada konser musik orkestra gitu kan. Uh, di situ kita lihat ada berbagai orang dengan kelebihannya masing-masing ya, dengan alat musiknya masing-masing. Nanti si orkestranya ya, pemimpin orkestranya itu nanti dia akan mengatur sedemikian rupa sehingga bisa membuat suatu rangkaian musik yang enak didengar ya. Nah, demikian juga di SOA orchestration driven ini ya. Jadi ada berbagai macam service di dalam suatu perusahaan ya. Tetapi ada komponen yang akan mengorkestrasi service-service dan layanan-layanan ini ya. Atau layanan-layanan ini sedemikian rupa sehingga
dia bisa memenuhi kebutuhan bisnis dari perusahaan ya. Jadi tersentralisasi di orchestratornya tersebut. Oke, nah secara diagram ini adalah bentuk dari orchestration driven service oriented architecture ya. Jadi di sini kita punya komponen business services ya. Jadi ada banyak business services. Misalnya taruhlah accounting atau sales order atau fungsi-fungsi bisnis yang terkait dengan domain bisnis tertentu ya. Jadi misalnya pada saat penerimaan, jadi pada saat proses penjualan misalnya ya. Nah itu kan pada saat customer check out, nah itu dia menggunakan layanan penjualan ya. Nah cuma layanan penjualan ini nanti dia akan terkonek ke bagian-bagian layanan yang lain. Jadi misalnya di bagian inventory nanti akan ada issue goods ya, issue items untuk menarik barang dari gudang ya atau inventory ya untuk dikeluarkan. Kemudian masuk ke bagian delivery untuk diantar ke customers ya. Jadi ya terkoneksi ya. Terkoneksi. Terus juga mungkin akan terkoneksi dengan HRD-nya ya. Siapa yang nanti akan bertugas mengambil dan lain sebagainya. Yang pada saat itu bertugas di hari itu ya. Di gudangnya ya. Ya, setelah penjualan mungkin akan terkoneksi ke finance ya. Bagian penjualan mungkin juga akan terkoneksi ke layanan eksternal untuk payment ya. Dicek verifikasi apakah sudah diterima paymentnya atau tidak ya. Jadi itu business services ya. Business services. Nah, untuk langkah-langkah prosesnya tersebut ya, itu nanti diatur oleh orchestration engine. Didefinisikan oleh orchestration engine yang ada di sini. Nah, orchestration engine ini nanti dia akan menghubungkan service-service enterprise ya, atau layanan-layanan enterprise diintegrasikan melalui integration hub yang ada di sini ya. Nah, integration hub ini nanti dia akan mengkoordinasi berbagai macam enterprise services. Nah, enterprise services ini adalah service-service yang lebih atomik ya, yang lebih atomik atau yang lebih kecil, yang reusable across business services ya. Jadi kayak semacam layanan-layanan dasar dari perusahaan tersebut yang biasanya itu bisa dipakai berulang kali di berbagai macam business services yang ada. Jadi misalnya item description ya. Nah, item description di sini kan dia akan menarik dari database ya, deskripsi dari data suatu item ya. Nah, itu kan bisa dipakai di gudang. Kalau misalnya itemnya diterima ya, ingin tahu deskripsinya atau pada saat pengecekan stok ya, otomatis service item description ini dipakai di gudang tersebut. Demikian juga di bagian purchasing yang ingin membeli item dari vendor ya, otomatis dia juga akan menggunakan service item description tersebut untuk mengetahui gambaran wujud fisik ya, dimensi, harga dan lain sebagainya untuk membeli barang tersebut. Demikian juga di bagian penjualan, otomatis dia akan menggunakan item description tersebut untuk mendeskripsikan barang yang akan dijual ya. Oke, masih banyak yang lain lagi ya. Misalnya data karyawan dan seterusnya ya. Jadi fungsi-fungsi dasar yang otomatis nanti akan juga dipakai oleh orchestration engine ya. Atau misalnya data customers ya, data vendor ya, dan seterusnya ya. Jadi enterprise services ini adalah fungsi-fungsi dasar yang dimiliki oleh enterprise tersebut, sedangkan yang ini lebih kepada service-service bisnis
berkaitan dengan domain bisnis atau departemen, ya. Oke, terus selain itu ada juga dua kelompok services yang lain. Yang pertama ini adalah application services ini, ya. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi umum yang bisa dipakai di keseluruhan, yang baik itu business services maupun enterprise services, ya. Ya, dia akan berkomunikasi langsung dengan enterprise services, ya. Eh, jadi misalnya layanan untuk email, layanan GPS, Global Positioning System, mungkin juga eh, ada payment kali ya di situ ya. Eh, intinya adalah aplikasi-aplikasi eh, ya bisa dikatakan internal ataupun eksternal ya, eh, yang bisa digunakan di sepanjang atau di berbagai eh, business services atau enterprise services. Nah, cuma kalau dari diagram, kalau misalnya business services ini ingin menggunakan application services ya, jadi misalnya delivery, ingin mengetahui lokasi dari customers ya, atau barang yang diantar, mau kemana ya, maka dia akan masuk ke sini, harus ada semacam enterprise services yang akan menggunakan application services tersebut ya, untuk mengetahui lokasi, misalnya customersnya ya. Oke, selain itu ada juga infrastruktur services ya. Jadi ini yang berkaitan dengan infrastruktur dari sistemnya ya, baik hardware ataupun software ya. Jadi misalnya logging system ya, mengetahui logging system, terus atau monitoring system mungkin ya. Jadi memori sistemnya bagaimana ya, apakah banyak atau penuh. Jadi logger juga ya, kalau misalnya catatan-catatan kalau misalnya terjadi error ataupun informasi-informasi lainnya dari sistem tersebut. Nah, yang menarik dan menjadi penekanan dari sistem ini adalah bahwa sistemnya tersebut diorkestrasi oleh orchestration engine yang ada di sini ya. Jadi enterprise service bus ini kayak menjadi semacam orkestrator, kayak semacam otaknya lah ya. Jadi dia mengatur semuanya, urutan-urutannya, urutan-urutan proses bisnisnya, dan lain sebagainya ya. Jadi ada semacam sentralisasi yang ada di sini. Oke, nah ini mengulang dari apa yang saya jelaskan tadi di diagramnya ya. Jadi business services ini dia mewakili fungsi inti domain bisnis ya. Berbagai domain bisnis tersebut, contohnya misalnya layanan manajemen pelanggan ya. Layanan manajemen pelanggan ya. Terus kayak CRM-nya gitu ya. Terus di sini ya contoh yang lain adalah platform e-commerce-nya ya. Jadi dia ini berkaitan dengan layanan bisnis yang bersentuhan langsung dengan penggunanya ya, penggunanya di domain tertentu. Kalau sini kan yang CRM ya, Customer Relationship Management, ini untuk e-commerce atau penjualan ya. Terus ada juga Enterprise Service Bus ya. Jadi dia ini terdiri dari mesin orkestrasi. Jadi dia mengkoordinasi interaksi antara layanan ya. Antara layanan berdasarkan alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi misalnya alur kerja pemrosesan pesanan dalam sistem retail online ya. Oke, ini mesin orkestrasi. Terus ada juga pusat integrasi ya. Pusat integrasi ini dia mengelola atau integration hub ya. Di pusat integration ini dia mengelola konektivitas dan integrasi antara sistem dan aplikasi yang berbeda. Contohnya sistem CRM, ERP, dan billing dalam sebuah perusahaan ya. Oke, jadi
Ya selain itu ya dia juga akan melakukan integrasi dengan layanan-layanan perusahaan yang, lebih atomik ya, atau yang lebih kecil yang memiliki, fungsi-fungsi yang lebih tersendiri ya. Oke, jadi itu yang disebut dengan, pusat integrasi atau integration hub di sini ya. Oke, terus ada juga yang namanya layanan perusahaan ya. Nah, layanan perusahaan ini jadi dia, menyediakan fungsionalitas umum di seluruh perusahaan ya. Contoh misalnya layanan autentifikasi ya, eee, yang digunakan oleh beberapa aplikasi dalam sebuah organisasi ya. Oke, jadi layanan autentifikasi ya. Jadi sorry tadi yang maksudnya yang layanan-layanan atomik yang ada di pusat integrasi ya. Itu seharusnya menjadi bagian dari layanan perusahaan ya. Jadi, layanan-layanan yang atomik yang khusus, memiliki fungsionalitas khusus ya. Tapi bisa dipakai di sepanjang atau di berbagai, eee, komponen-komponen layanan bisnis. Nah, selain itu ada juga yang namanya layanan aplikasi ya. Layanan aplikasi ini khusus untuk aplikasi atau proses bisnis tertentu ya. Jadi misalnya untuk payment ya, eee, ya payment dengan online banking ya, atau misalnya juga aplikasi GPS ya untuk mengetrack fleet ya, atau unit mobil misalnya, lokasi karyawan dan lain sebagainya ya. Layanan email ya, dan seterusnya. Terus ada juga layanan infrastruktur ya, jadi dia lebih kepada, eee, sistem ya secara keseluruhan infrastrukturnya. Jadi untuk memonitoring kondisi jaringan misalnya ya, logging, pencatatan sistem ya, security ya, dan oke, ini adalah beberapa keuntungan yang bisa diberikan oleh orchestration driven software oriented architecture ya, service oriented architecture. Yang pertama adalah fleksibilitas ya. Jadi SOA orchestration driven ini dia bisa memberikan fleksibilitas ya. Jadi dia memungkinkan komposisi dan orkestrasi layanan secara dinamis untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis. Jadi kalau misalnya kebutuhan bisnisnya berubah, jadi tinggal kita ubah aja di bagian orchestratornya ya, supaya urutan-urutan bisnisnya sesuai dengan perubahan tersebut. Oke, terus skalabilitas ya, memungkinkan peningkatan layanan secara independen, menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Jadi ini harusnya skalabilitas ya. Jadi kemampuan yang lain adalah skalabilitas. Kalau misalnya ada butuh layanan baru atau ingin layanannya ditambah ya cukup ditambahkan aja komponen servisnya. Baik itu business services ataupun enterprise service-nya ya. Servicesnya ditambahkan aja komponennya. Terus ada interoperabilitas ya, memfasilitasi integrasi yang mulus antara sistem dan teknologi yang heterogen ya. Ya dengan web services atau service oriented architecture, ya seperti yang ada di diagram tadi, kita bisa mengintegrasikan berbagai domain ya. Jadi business services-nya misalnya CRM dengan apa misalnya dengan payment sistemnya, ataukah bagian sales dengan inventory ya. Jadi berbagai domain ini yang ada di dalam perusahaan itu biasanya bisa diintegrasikan dengan mudah dengan menggunakan arsitektur yang ini.
Terus kemungkinan digunakan kembali atau bahasa Inggrisnya reusability ya. Jadi mendorong penggunaan kembali layanan di beberapa aplikasi dan proses, mengurangi waktu dan usaha pengembangan. Oke, jadi reusability-nya tinggi ya. Jadi misalnya kayak layanan enterprise service tentang item ya. Jadi item description itu bisa dipakai di mana aja ya. Layanan users juga bisa dipakai di mana aja. Terus misalnya ada data cabang atau toko dan lain sebagainya ya. Itu juga bisa digunakan di berbagai uh, business services ya. Terus apalagi data customers, ya data vendor, ya khususnya yang master data itu bisa digunakan di banyak domain bisnisnya ya. Jadi reusability-nya juga tinggi. Oke, nah untuk kerugiannya yang pertama adalah kompleksitas. Ya, mengelola logika orkestrasi dan koordinasi antara layanan dapat menjadi kompleks, terutama dalam implementasi besar ya. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan atau bisnis prosesnya kompleks, maka otomatis logika orkestrasinya juga yang harus dilakukan oleh uh, or, ya orkestratornya ya, atau enterprise hub-nya itu juga akan semakin kompleks ya. Terus beban kinerja, jadi workload-nya. Jadi orkestrasi memperkenalkan beban pemeriksaan tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem ya. Jadi karena apa-apa harus melalui orchestrator ya, otomatis ada penambahan biaya overhead. Belum lagi semuanya ini kan berbasis service ya, otomatis lewat jaringan, lewat web ya, seperti itu. Otomatis ya bebannya nanti akan meningkat ya. Ada overhead karena ada biaya transformasi ya, berpindahan data dari satu layanan ke layanan yang lain terus melalui hub juga ya. Berarti beban kinerja tersebut. Terus ketergantungan pada enterprise service bus. Jadi peran sentral bus layanan perusahaan menciptakan titik kegagalan tunggal ya, dan dapat menyebabkan ketergantungan pada vendor ya. Oke, jadi adanya ketergantungan pada ESB ya, Enterprise Service Bus. Ya karena semuanya tersentralisasi dan orkestratornya ini hanya dilakukan oleh ESB, maka kalau misalnya ada kesalahan pada ESB, baik itu kesalahan proses bisnis ataupun kesalahan teknis, ya nanti kemungkinan besar akan mengganggu keseluruhan dari sistemnya ya. Nah, ya ini 3 kerugian dari sistem, jadi dari pola arsitektur, service oriented arsitektur yang dikendalikan atau dikemudikan oleh orkestra. Oke, nah contoh atau aplikasi dari pola arsitektur ini itu banyak digunakan untuk sistem-sistem yang dipakai di enterprise ya, atau perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi misalnya CRM ya, supply chain management ya, supply chain management. Jadi OSOE yang digunakan yang menggunakan orkestrasi pada umumnya digunakan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan proses rantai pasokan ya, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Jadi dipakai di service oriented arsitektur ya. Terus layanan keuangan ya. Bank dan lembaga keuangan menggunakan SOE untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang berbeda untuk transaksi, manajemen risiko, dan layanan pelanggan. Jadi pada umumnya pola arsitektur ini banyak digunakan di sistem yang memiliki proses bisnis yang cukup kompleks dan
juga mungkin melibatkan berbagai domain ya, dan juga kemungkinan besar sistem atau proses bisnisnya itu berubah-ubah, sehingga dengan adanya SOA, Orchestration Driven ini, penyesuaian terhadap perubahan proses bisnis itu mudah dilakukan ya, atau juga penambahan domain-domain bisnis tertentu atau pihak-pihak bisnis tertentu itu jadi lebih mudah dilakukan. Oke ya, sebagai kesimpulan ya, SOA yang dikendalikan orkestrasi, pola arsitektur ini nih menawarkan kerangka kerja yang cocok untuk membangun sistem yang fleksibel, dapat diskalakan ya, dan interoperable. Jadi SOA ini sangat cocok untuk membangun sistem yang fleksibel ya, dapat diskalakan ya, scalable juga, dan interoperable. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, eh, fleksibel di sini kalau misalnya ya gampang disesuaikan atau diubah kalau misalnya terjadi perubahan proses bisnis ya, yang mana itu sering terjadi di dalam perusahaan ya. Langkah-langkah proses bisnis itu bisa berubah ya. Ada berbagai macam penyebab, ada karena memang kebutuhannya seperti itu untuk meningkatkan performa kinerja atau mungkin ada penyesuaian dengan lingkungan atau tuntutan dari pemerintah ya, aturan-aturan tertentu. Scalable misalnya customer bertambah atau misalnya unit bisnis bertambah ya, atau misalnya ada unit bisnis yang berkurang ya, atau ya vendor bertambah dan seterusnya. Interoperable maksudnya ya mungkin setiap unit bisnis itu memiliki sistemnya sendiri-sendiri ya. Jadi bisa diintegrasikan dengan SOA ya. Atau juga mungkin dari vendor ya punya sistem tersendiri. Jadi dengan menggunakan web service integrasinya akan jadi lebih mudah ya. Jadi meskipun keuntungan seperti fleksibilitas dan skalabilitas ya, SOA yang dikendalikan orkestrasi juga memiliki tantangan dalam hal kompleksitas dan beban kinerja ya. Ya karena web service maka ada overhead communication ketika kirim-mengirim data ya. Terus juga semuanya itu harus melalui integration hub ya atau enterprise service bus. Jadi ada biaya overhead di situ pada saat komunikasi datanya. Terus kompleksitas proses bisnis jadi makin besar. Kompleksitas proses bisnisnya juga akan semakin tinggi dan itu akan ya membebani juga di enterprise service hub-nya ya. Terus kesimpulan yang lain adalah ya pada intinya ya aplikasi dunia nyata di berbagai industri menunjukkan manfaat praktis SOA yang dikendalikan orkestrasi. Jadi SOA ini banyak digunakan di perusahaan ya, di perusahaan enterprise dan memang sudah terbukti digunakan dalam mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya, cuma kembali lagi ya, tantangan yang dimiliki oleh SOA di sini adalah ya ini beban kinerjanya dan kompleksitas dan kebergantungan terhadap enterprise service bus ya, karena semuanya tersentralisasi, orkestrasinya itu tersentralisasi di enterprise service bus, jadi beban komputasinya juga di situ ya, ada biaya overhead kinerja di situ, kompleksitas ya, yang mengakibatkan performa dari pola arsitektur ini ya cukup lambat kalau misalnya kita ingin sistem yang mampu menangani beban request yang tinggi ya. Jadi untuk performa mungkin ini, SOA ini tidak terlalu bagus lah ya. Tidak terlalu bagus. Tetapi ya cukup tolerable kalau misalnya dalam konteks perusahaan ya. Jadi tidak harus seperti teknologi komunikasi yang mana request response-nya itu ya mesti cepat ya.
Jadi kayak aplikasi Messenger ya mungkin ya tidak cocok ya. Tapi untuk proses bisnis, di mana ya pengguna perusahaan kan dalam perusahaan itu tidak sebanding, ya tidak jauh lebih kecil kalau misalnya kita bandingkan dengan aplikasi messaging ya, messaging services yang penggunanya bisa jutaan. Oke, ya demikian tentang aplikasi SOE yang dikendalikan atau di-drive oleh orchestration.